Ta'rifus sunnah wa anwa'uha. As-sunnatu fil lughah, as-sunnatu utai sunnah fil lughati ing dalam bahasa iku as-siratu sirah lampah, wa tariqatu lan dalan al-mu'tadatu kang den adatake. Wa indal usuliyina lan ing dalem mungguhe pira-pira ulama ahli usul ya utai sunnah iku kullu ma saben-saben perkara saudara kang metu apa ma'an rasul saking rasul sallallahu alaihi wasallam nyatane min qaulin saking ucapan au fi'lin utawa pekerjaan au takririn utawa takrir persetujuan. Wa hadza utawi iki ta'rif kullu ma sadara iku yursidu aweh isyarah utawa weruh apa hadza illa anna sunnah. Maring temen sedunya sunnah iku salah satu anwa telu pira-pira macem. Ini indal usuliyin ya. Sunnah indal usuliyin ya. Semua riwayat yang bersumber dari Rasulullah, baik itu ucapan, sabda, atau pekerjaan kanjeng Nabi atau persetujuan kanjeng Nabi, hanya membatasi as-sunnah pada 3 poin itu. Kalau menurut ulama ahli hadis bukan hanya 3, tapi juga mencakup as-sama'il ya, as-sama'il Muhammadiyah. Sama'il Muhammadiyah, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, memasukkan sama'il. Sama'il ini ya tentang sifat-sifat kanjeng Nabi, tentang perilaku kanjeng Nabi, keseharian kanjeng Nabi. Itu masuknya dalam bagian sama'il. Meskipun toh seandainya dimasukkan kepada fi'lun itu juga bisa, tapi lebih detailnya kalau menurut ulama hadis itu masuk pada sama'il tersendiri. Karena sama'il juga meliputi ciri fisik kanjeng Nabi, terus watak dan tabiat kanjeng Nabi itu masuknya di sama'il, bukan dimasuk di fi'lun. Kenapa kok para usuliyin membatasi pada 3 hal ini? Karena 3 hal inilah yang menjadi sumber hukum. Menjadi sumber hukum. Kalau sama'il, ciri-ciri fisik kanjeng Nabi, ini tidak bisa menjadi sumber hukum. Fisik, ciri fisik kanjeng Nabi tidak bisa menjadi sumber hukum. Kemudian cara berpakaian kanjeng Nabi, ini bisa masuk kepada fi'lun. Kan Nabi nanti ada penjelasannya di dalam af'alun Nabi sendiri kan, nanti ada af'al jibillah, ada af'al ghairu jibillah, itu perinciannya. As-sunnah qauliyah, wahya utawi sunnah qauliyah iku al hadis biro hadis allati kang qala kang ngendika ing allati sapa Rasul sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mukhtalafil aghradi ing dalam beda-bedane pira-pira sejo, di dalam beberapa konteks wal munasabati lan pira-pira kesempatan, dalam beberapa konteks dan beberapa tujuan sabda kanjeng Nabi. Mislu qaulihi, padane pengendikane kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat, hangi westine utahe ngamal iku binniyati kelawan niat. Wa qaulihi lan padane pengendikane kanjeng Nabi, la dharara wa la dirara. Wa qaulihi lan pengendikan padane pengendikan kanjeng Nabi, fis sa'imati zakatun, fis sa'ima iku ing dalem hayawan kang den ngono, kang den ngono yang digembalakan, zakatun ta zakat. Wa qaulihi lan pengendikane kanjeng Nabi, la wasiyata liwarisin, la wasiyata orang wasat iku maujud liwarisin, kedue ahli waris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, karena ahli waris sudah mendapatkan haknya melalui
apa ya warisan bukan melalui wasiat. Wa ajabalan jawab wa ajaba an tawaddu bima'il bahr. Wa ajabalan jawab sinten Kanjeng Nabi an tawaddu'i saking apa wudu, saking gawe wudu bima'il bahri kelawan banyu segara. Jadi ada sahabat yang bertanya tentang bagaimana berwudu dengan air laut. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, huwa tuhur ma'uhu al-hillu maitatuh. Wa utawi ma'ul bahar iku huwa utawi bahar ngono ya. Iku at-tuhuru kang suci mensucikan apa ma'uhu banyune bahar. Al-hillu tur iku halal apa maitatuhu bangkai bahar. Batangi Pak. Di semua ucapan Kanjeng Nabi, baik beliau sampaikan dalam konteks menjawab suatu pertanyaan, atau beliau sampaikan di dalam suatu podium, atau beliau sampaikan dalam kesempatan apapun, itu juga itu semuanya disebut sunnah qauliyah. Pokoknya ucapan. As-sunnah al-fi'liyah, sunnah fi'liyah, ya utawi sunnah fi'liyah iku al-af'alu pira-pira pekerjaan. Tindakan allati kang fa'ala kang agawe ha ing alati sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contone mislu adai sholawat padane ngerjakake pira-pira salat al-khamsi kang ana 5. Wa ada syairil haji lan nekani pira-pira siari haji. Itu semuanya af'al maksudnya. Wa qada'i lan oleh ngukumi Kanjeng Nabi, oleh ngukumi Kanjeng Nabi bisyahidin kelawan syahid wahidin kang siji di dalam masalah apa? Qada'i bisyahidin wahid wa yaminil muddailan kelawan atau finang saya wa yaminil muddailan ngukumi kelawan sumpahe wong kang dakwa di dalam masalah isbatul haq fil mal isbatul haq al maliyah, isbatul huquq al maliyah ini boleh ditetapkan oleh syahid wahid dan yamin mudda'i. Kalau tidak mampu mendatangkan 2 saksi ya 1 saksi tapi disertai dengan sumpah. Kanjeng Nabi pernah beriktimat pada itu. Waqad ihilan kaya oleh nugel Kanjeng Nabi, memotong Kanjeng Nabi ya desari ki ing tangane wong kang nyolong al-yumna kang tengen minar roshi saking ugel-ugel. Ugel-ugel tanang. Apa iki? As-sunnah at-taqririyah, sunnah yang ketiga adalah sunnah taqririyah. Pengakuan atau persetujuan Kanjeng Nabi. Ya sunnah taqririyah iku ma perkara akara kang ngakoni utawa kang setuju ing ma sinten annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sarahatan kelawan soreh. Sarahatan kelawan soreh, kelawan apa? Jelas. Artinya Kanjeng Nabi mengatakan setuju secara soreh, ada ucapan setuju dari Kanjeng Nabi. Atau setidaknya usakata atau mendel sinten Kanjeng Nabi, mendel an ingkari saking ingkari ma ba'da an sadara ing dalam sakwise yen to apa metu apa ma amamahu ing dalam ngarepe Kanjeng Nabi. Atau setidaknya Kanjeng Nabi diam, tidak berkomentar, tidak mengingkari atas kejadian yang terjadi di hadapan beliau. Nah, ini berarti tanda beliau itu setuju. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tidak mungkin diam terhadap perkara mungkar, itu tidak mungkin. Nggak masuk secara logika, nggak masuk. Mustahil aklan wa mustahil syar'an Kanjeng Nabi mendiamkan perkara mungkar yang terjadi di hadapannya. Mesti beliau langsung ingkar kalau memang perkara itu mungkar lah. Diamnya Kanjeng Nabi terhadap pekerjaan yang terjadi di hadapan beliau, ini berarti menunjukkan kalau beliau itu setuju. Seperti itu. Au hadasau tawa terjadi apa ma fi asrihi ing dalam zamane Kanjeng Nabi
Wa alimalan perso Kanjeng Nabi bihi kelawan mah. Tahu Kanjeng Nabi mengetahui apa? Atau kejadian yang terjadi pada saat masa hidup Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi mengetahui hal itu. Kemudian beliau tidak ingkar. Ini berarti menunjukkan kalau beliau setuju. Allah haroto pertelo minhu saking Kanjeng Nabi apa ma perkara ya dulu kang nudono apa ma nudono ala istihsani ing atase milang-milang bagus ma warido lan ridho bihi kelawan ma. Atau ada indikasi-indikasi kalau Kanjeng Nabi ya menganggap itu hal yang baik. Contoh sekarang mislu iqraris sahabiyya ini padane ikrar maring sahabat loro setuju maring sahabat loro allazaini ya rupane sahabat loro tayammama kang tayammum sapa sahabiyya ini. Setelah mereka tayammum karena tidak menemukan air, kemudian setelah mereka sholat, lah kok menemukan air, summa wajada nuli nemu sopo sahabiyah ini al-ma'in banyu. Nah, akhirnya bagaimana? Keduanya ini beristihad satu sama lain. Yang satu mengulangi sholatnya, yang satunya lagi tidak mengulangi sholat. Fa'adha nuli baleni sopo ahaduma salah sijine as-sahabiyah ini. Walam yu'id lan ora baleni sopo al-akharu. Tanguneh. Nah, Kanjeng Nabi mengetahui hal itu, kejadian itu, Kanjeng Nabi berkata, qailan hale kang ngucap liman maring wong lam yu'id kang orang baleni sapa man asabtas sunnah wa ajza'at kas salatuk. Asabka beneri sapa sira as-sunnata ing sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Wa adza'atka lan nyukupi ka ing sira apa salatuka, salat sira. Ya ini. Wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi lilladzi maring wong ada kang baleni sapa alladzi lakal ajru marratain. Laka iku kudu sira al ajru utawi ganjaran marrataini kelawan rong ambalan, kowe oleh pahala loro. Pahala apa? Pahala sholat sing pertama karo pahala sholat sing kedua. Maksudnya kok ngono. Nah ini dua orang yang dua sahabat ini tidak diingkari sama sekali oleh Kanjeng Nabi, tidak ditegur, tidak disalahkan, tidak. Lah seakan-akan ikrar terhadap apa yang dilakukan oleh dua sahabat ini. Nah, tapi kalau menurut mazhab kita ya, bagaimana? Summa wajadal ma, mari sholat lagi onok banyu, baleni apa ora? Menurut mazhab kita kan tidak mengulangi kalau memang berada di daerah apa yang tidak pernah ada air atau jarang ada air. Nah kalau ada di daerah yang biasanya ada air kok delalai gak onok banyu, piye? Itu juga ada khilaf, ada yang mengatakan mengulangi, ada yang mengatakan tidak mengulangi. Artinya apa yang dilakukan oleh dua sahabat ini disetujui oleh Kanjeng Nabi, tidak diingkari, tidak disalahkan satu pun dari keduanya. Wa mislu aklid dabbi lan padane mangan hayawan dob ala ma'idati Rasulillah ing atase rampatan dahare Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rampatan dahar. Jadi Kanjeng Nabi enggak derek dahar. Hayawan dob ini ya lek yai Jawa mana nih biasanya biaya Allah Arab. Karena memang bentuknya mirip seperti biawak. Tapi sebenarnya bukan biawak. Nah ini Kanjeng Nabi tidak ikut makan, tapi tidak melarang sahabat yang lain untuk makan dob tadi.
Berarti ini secara tidak langsung Kanjeng Nabi ya mengizinkan ikrar. Wa iqrarihi lan badane iqrari Kanjeng Nabi li Mu'ad bin Jabal maring Mu'ad bin Jabal fi kaifiyatil qada'i ing dalem carane ngukumi bil Yaman ing dalem tanah Yaman, daerah Yaman. Jadi ketika Kanjeng Nabi bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, bima qadaita, dengan apa kamu menghukumi suatu permasalahan? Maka Mu'ad bin Jabal menjawab, bil Quran, aqdi bil Quran, bada'an kelawan ngawiti bil Qurani kelawan Quran, au bis sunnati utawa kelawan sunnah, summa bis sunnati nuli kari-kari kelawan sunnah, summa bil ijtihadi nuli kari-kari kelawan ijtihad, summa bil ijtihadi nuli kari-kari kelawan ijtihad. Ini diikrar oleh Kanjeng Nabi, diamini dan disetujui apa yang dilakukan oleh Mu'ad. Berarti ini termasuk bagian sunnah fi takririyah. Okay. Sunnah takririyah ini apakah hukumnya seperti halnya sunnah kauliyah atau hukumnya seperti sunnah fi'liyah? Ini terjadi perkhilafan di antara ulama. Tetapi pendapat yang lebih kuat ini memposisikan sunnah takririyah bagaikan sunnah kauliyah. Bagaikan sunnah apa? Kauliyah. Karena nanti beda ya. Ada sedikit perbedaan antara sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah di dalam aturannya. Ketika bertentangan bagaimana, ini nanti apa? Ada aturan-aturan yang berbeda di antara keduanya. Wa misru istibsarin nabi, lan padane istibsarin nabi bi hukmil ghaib alladhi hakama. Lebas syaro itu memberikan berita kepada kita. Wa mislu istibsyarin nabi lan padane ngrasa bungahe Kanjeng Nabi ngono ya, ngrasa bungahe Kanjeng Nabi. Ngrasa bungahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bungah bi hukmil qaibi kelawan hukume wong kang bedhek nasab qaif, orang yang menebak nasab. Allazi kang hakama kang ngukumi sapa allazi bi anna aqdama Usamah lawan temen sutune pira-pira delamaane Usama iku min aqdami Zaid, saking pira-pira delamaane Zaid. Qailan halikang ngucap inna hadhil aqdam ba'duha min ba'din. Inna hadhil aqdam temen sutuhune pira-pira delamaan iki pira-pira delamaan ba'daha yo sebagian akdam iku min ba'din saking sebagian kang meneh. Delamaan iki maksudnya apa? Apa? Nenek moyang mungkin ya. Iya. Maksudnya mbambae Usama iki sangka Zaid. Fatakunul qiyafah tariqan li isbatin nasab. Oleh karena itu fatakun mengko ana apa al qiyafah itu qiyafah
bedhek nasab iku tariqon dalan-dalan lisbatin nasabi maring netepake nasab kama ro'a jumhurul fuqaha kama ro'a kaya oleh berpendapat utawa nekotake sapa jumhurul fuqaha mayoritas pira-pira wong fikih ghairul hanafiyah salani hanafiyah meskipun toh masih dhann ya. Jadi yang jelas khilafah ini karena mendapatkan persetujuan dari Kanjeng Nabi, maka menjadi salah satu model untuk menetapkan nasab terhadap bayi, terhadap anak yang masih belum ditemukan nasabnya, yang masih belum ditemukan siapa bapaknya, keturunan dari siapa. Ini bisa melalui khilafah. Nah, ini khilafah ini juga kemampuan ya, kemampuan. Ada latihannya. Nah, meskipun toh tidak 100% benar kan, tapi bisa untuk menetapkan nasab. Nah, kalau sekarang kan melalui metode tes DNA ya. Tes DNA itu juga sama sebenarnya dengan dengan khilafah, menebak nasab. Nah, ini anaknya siapa, anak biologisnya siapa, itu kan bisa ditemukan melalui DNA, tes DNA. Meskipun toh ada perkhilafan di antara ulama kontemporer apakah tes DNA seperti halnya khilafah menurut syara' bisa menetapkan nasab atau tidak, ini terjadi perkhilafan. Tapi saya lebih setuju tes DNA ini bisa. Khilafah, kalau khilafah saja bisa, tes DNA mestinya lebih bisa. Karena lebih terjamin lah. Artinya ketepatan tes DNA dengan khilafah ini lebih terjamin tes DNA lebih terjamin tes DNA melalui alat modern. Tes DNA aksamu sunnah pembagian pembagian sunnah min haitsu sanadu yang sekiranya utai sanad iku mawjud. As-sunnatu utai sunnah ya as-sunnatu utai sunnah min nahiyati sanad dia saking arah-arah utawa saking sisi sanate sunnah kismani iku loro, dua bagian indal jumhuri ing dalam mungguhe mayoritas ulama, sunnah mutawatirah wa sunnah ahad. Ini menurut jumhur. Menurut Syafi'iyah juga, musulin indah Syafi'iyah juga membaginya cuma dua, sunnah mutawatirah, sunnah ahad. Kan tetapi Hanafiyah membagi menjadi tiga. Wa indal Hanafiyah la indal mungguhe ulama Hanafiyah salah satu aksam, telu pira-pira macam. Ada sunnah mutawatirah, sunnah masyhurah, sunnah ahad. Menambahkan sunnah masyhurah. Wa sunnatu ta sunnah al mutawatirah ya sunnah mutawatirah iku ma sunnah rawa kang riwayatake faile kok guri rawa kang riwayatake ha ing ma an rasuli saking Rasul sallallahu alaihi wasallam fil usuri ing dalam pira-pira masa generasi asalah sati kang telu al ula kang pertama, generasi pertama, tiga generasi pertama yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sapa sing riwayatna sapa jam'un golongan yamtaniu kang kacegah fil adati ing dalam pengadatane apa tawatuhum sepakate jam'un sepakat alal kadhibi ing atase goroh. Ini adalah sunnah mutawatirah. Hadis yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh sekelompok perawi yang mustahil secara adat mereka sepakat untuk berbohong. Diriwayatkan apa? Di dalam tiga generasi
ini semuanya kelompoknya atau jam'unnya ini sama. Artinya mutawatirnya ini di dalam 3 generasi sekaligus, bukan hanya 1 generasi. Contohnya mislus sunani padane pira-pira sunnah al amaliyah kang bangsa amal al marwiyah kang den riwayatake anhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil wudu ing dalam wudu, carane wudu, kaifiyahnya wudu ya. Kaifiyahnya wudu secara umum ini diriwayatkan oleh sahabat, kemudian sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in turun kepada tabi'in, semuanya ini periwayatannya secara mutawatirah. Diriwayatkan oleh sekelompok orang yang mustahil mereka sepakat akan berbohong pada riwayat itu. Begitu juga tata cara sholat ada ruku', ada i'tidal, ada sujud, itu semuanya diriwayatkan secara mutawatirah. Meskipun toh nanti terjadi perbedaan di dalam memahami perinciannya. Dalam memahami perinciannya, maksudnya yang mana yang sunnah, yang mana yang rukun, yang mana yang syarat, ini kan terjadi perbedaan antara beberapa madhab. Karena memang Kanjeng Nabi tidak menjelaskan, Kanjeng Nabi sholat, Kanjeng Nabi wudhu tidak menjelaskan mana yang ini sunnah, mana yang ini mana yang rukun, tidak menjelaskan. Makanya terjadi perkhilafan di antara ulama. Wasaumi lan poso, wal haji lan haji, was zakati lan zakat, wal azani lan azan, wal iqamati lan iqamah, wa nahwiyalan badane wudu ila akhirih nyatane min syairidin saking pira-pira siar agama. Itu semuanya diriwayatkan secara mutawatirah dalam 3 generasi. Wa mislul ahadisi lan padane pira-pira hadis al mutawatirah, contone ka hadisi man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis mutawatir. Tapi jarang diketahui oleh generasi sekarang. Sebenarnya ini mutawatir hadis ini. Man kadzdzaba, man utai sabane wong yu kadzdzaba, goroh sapa man, goroake sapa man alaiya ing atase ingsun muta'ammidan halikang sengaja, ya falyatabawa mongko becik nyawisake sapa man maq'adahu ing nggon lungguhe man minan nari saking neraka. Ini hadis ternyata mutawatir. Wa hadis wailul lil aqab minan nar. Jadi hadis ini mutawatir malah sekarang jarang diketahui. Jarang diketahui oleh generasi sekarang. Yang banyak diketahui sekarang ini malah hadis kullu bid'atin dolalah. Ini yang seakan-akan jadi mutawatir sekarang. Semua hampir mengetahui. Wa hadis wailul lil aqabi minan nar. Lan hadis wailul lil aqab minan nar. Aqab wailul lil aqabi minan nar. Lil aqabi.
ngono. Maksudnya wailul lil aqabi minan nar. Wailun utawi cilaka lil aqabi kudu wong kang anduweni pira-pira tungkak minan nari saking neraka. Maksudnya piye? Tungkak maksudnya gini, tafsiran hadisnya qala al-hafidz fi Fathil Bari wailul li ashabil aqab al-muqassirina fi ghusliha. Al-muqassirina fi ghusliha. Bagi orang yang tidak sempurna di dalam membasuh tumitnya saat apa? Saat wudu, ini mendapatkan siksa. Al-muqassirina fi ghusliha, al-muqassirina fi ghusliha ya. Wailun li ashabil aqab al-muqassirina fi ghusliha. Jadi harus sempurna di dalam membasuh apa namanya? Tungkak. Wa adadu hadil ahadis kan utawi wilangane iki pira-pira hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir ini ketika dijumlah cuman salasumia wa tis'ah ahadis. 309 hadis. Masya Allah. Dari sekian puluh ribu hadis yang mutawatir hanya 309. Kama ja'a fi kitabin apa? Nazmi al-Mutanatsir fil hadis al-mutawatir li Syekh Muhammad bin Ja'far al-Qattani rahimahullah. Wa hukmul mutawatir annahu teman setuhune hukmul mutawatir iku qat'i subuti kang qat'i tetepi anin nabi sange kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yufidu mongko awi faedah apa mutawatir al ilma ing ilmu wal yaqina lan ing yakin milone wa yakfur lan kafir sapa jahiduhu wong kang angas ing mutawatir, yang tidak percaya akan hadis mutawatir, yang masih menyaksikan akan hadis mangkadzaba alayhi muta'ammida ila akhirih, ini hukumnya kafir. Karena apa? Karena hadis ini diriwayatkan secara mutawatir. Tapi masalahnya sekarang ini hadis yang 309, hadis mutawatir ini. Ya dulu mutawatir, tapi sekarang generasi sekarang ini tidak semuanya tahu akan hadis ini. Kemudian kalau ada yang ini menyaksikan akan sanadnya sekarang, menyaksikan bahwa ini sabda Kanjeng Nabi atau tidak sekarang loh, bukan dulu. Ini kafir apa ora? Karena banyak yang nggak tahu. Wah, ini perlu dikaji. Perlu dikaji. Warrajih utawi kang rajih. Fi tahdidi dhabiti adadi tawatur. Ing dalam batasi pelanggarane wilangane mutawatir. Artinya perawi yang meriwayatkan hadis mutawatir, dianggap meriwayatkan hadis mutawatir ini jumlahnya berapa perawinya? Huwa ya adat, huwa ya rajih, huwa ya rajih iku ma perkara. Hasal kang hasil apa ilm wal yakin la yakin indahu ing dalem sandingi ma min aqwalil mukhbirina. Nyatane saking pira-pira pendapate pira-pira kang awe khobar. Tanpa dibatasi oleh bilangan tertentu, angka tertentu. Duna tahdidi adadin, tanpa batasi wilangan maksusin kang den khususake. Ini mahasulal ilmu wal yakin indah. Jadi tidak ada batasan tertentu hadis ini
atau berita ini diriwayatkan secara mutawatir oleh sekelompok orang. Sekelompoknya tidak ada batasan tertentu yang meriwayatkannya. Pokoknya sekira berita itu yang diriwayatkan, berita yang diriwayatkan yang sampai kepada sampean ini kok menghasilkan yakin bahwa ini adalah berita benar, karena telah diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong, maka ini sudah dianggap mutawatir. Entah itu jumlahnya 100, 200, 300 sampai ribuan, tidak terbatas oleh batasan tertentu. Bahkan seandainya hanya 10 orang, tapi 10 orang ini orang yang sangat sikoh, bisa dipastikan semuanya sikoh, dan tidak mungkin mereka akan berbohong, bahkan sepakat berbohong, maka ini sudah bisa disebut mutawatir. Bisa disebut apa? Mutawatir. Kenapa? Hasolal yakin indahu. Hasolal yakin indahu. Iki wong 10 iki wong ngalim kabeh, wong sing jujur kabeh, tak mungkin mereka goroh dalam beritanya. Udah, itu bisa dianggap apa? Mutawatir. Nah, tapi sebaliknya, hatta orang 1000, 2000, kalau memang di sana belum hasolal yakin indah, maka tidak bisa disebut mutawatir. Apalagi sekarang. Orang sekarang ini jarang sekali yang jujur. Terbukti apa? Banyak berita hoak yang disebarkan secara masif di media. Banyak berita apa? Hoak yang disebarkan secara masif di media. Yang menyebarkan bukan hanya ratusan, ribuan orang yang menyebarkan berita itu. Terus kita katakan pada berita hoak, wah ini berita yang benar, berita yang yufidul yakin, benar ini, saya yakin benar. Soalnya apa? Yang menyebarkan banyak, viral. Belum tentu kalau sekarang. Yang viral ini belum tentu apa? Mutawatir kalau sekarang. Karena apa? Orang sekarang jarang yang jujur. Nah kalau dulu iya, kalau sekarang jarang. Nih, tidak dibatasi oleh nominal tertentu. Perawi daripada khobar mutawatir. Wa sunnah al mutawatirah ya sunnah mutawatirah iku ma perkara. Rawa kang riwayatake ing an rasuli saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa adadun wilangane rawi. Wilangane perawi lam yabluk kang ora tumeka sapa adat jam at-tawaturi ing apa kumpulane rawi mutawatir ngono ya. Contone kawahidin kaya rawi siji, ausneni utawa rawi loro. Ini di generasi pertama. Di generasi pertama hadis ini diriwayatkan tidak secara mutawatir, tapi diriwayatkan oleh 2 atau 3 perawi saja. Akan tetapi setelah generasi pertama, setelah kurun pertama, setelah kurunnya sahabat, sumantasara nuli dadi nyumebar apa ma fil qarnisani ing dalam kurun kang nomor loro ba'da sahabat ing dalam sawise sahabat. Jadi setelah generasi sahabat yaitu generasi tabi'in ini diriwayatkan secara masif, jadi viral. Misalkan fatana qala nuli padha nukil hu ing ma sapa jam'ut tawatur apa wilangane rawi apa kumpulane rawi mutawatir allazina rupane wong akeh lam yutawahhamu kang ora den cipta apa tawatuhum sepakate alladzin sepakat alal kadzibi ing atase goroh. Viralnya setelah generasi pertama, mutawatirnya setelah generasi pertama. Ini bagaimana? Ini kalau menurut istilah dari Hanafiyah terbilang hadis yang masyhurah atau sunnah masyhurah. Kalau menurut kita Syafi'i fil usul ya, bukan mustalah hadis ini. Fil usul. Ini tergolong sunnah ahad. Kenapa? Karena masyhurnya, tawaturnya ini bukan
di 3 generasi sekaligus, tapi di generasi kedua. Generasi pertama masih jarang. Wala ibrotalan orang ibro iku maujud bil istihari maring istihar populer. Inda ba'dal guruni ing dalam sakwise kurun as-salasah kang telu al-ula kang pertama. Kalau populernya di 3 generasi, di selain 3 generasi, setelah generasi tabi'in baru populer, baru istihar masyhur. Bagaimana? Ya ini tidak bisa dimasukkan kepada sunnah masyhurah, tapi nanti masukkan kepada sunnah yang apa? Ahad nanti. Seperti hadis kullu bid'atin dolalah ini sepertinya masuknya kata hadis ahad, karena dia populernya apa? Populer hadis itu setelah generasi ketiga. Mislu hadis innamal a'malu binniyat wa hadis bunyal islamu ala khamsin wa hadis la darara wa la dirara wa hadis al-mashu alal khuffain lan hadis masah alal khuffain wa hadis rajmi lan hadis rajam. Ini semuanya hadis masyhurah. Wal farqu ta bedane baina hadzal nau'ing dalam antarane iki macam wa baina ing dalam antarane macam qabla kang ing dalam sadurunge hadzal nau' iku annajam atawatur temen sudune kumpulane utawa golongane rawi mutawatir iku mutahaq annajam atawatur temen sudune kumpulane rawi mutawatir iku mutahaqqaqun mutahakkikun iku kang nyoto ngene iku mutahakkikun kang nyoto fi halaqatis sanadi ing dalem pira-pira mata rantai sanad ngono ya. Halaqah is mata rantai ya semanane mata rantai sanad as-salasi kang telu al-ula kang pertama wasani lan kang kaping pindho wasali salan kang kaping telu fil usul ing dalem pira-pira mangsa masa as-salasati kang telu fi sunnah nyoto fi sunnati ing dalam sunnah al-mutawatirah kang mutawatir. Ini bedanya. Kalau sunnah mutawatirah ya seperti ini. Jadi setiap generasinya, setiap masanya ini diriwayatkan secara mutawatir. Nah, kalau ini hadis masyhurah wala tawatur lan ora ana tawatur iku maujud fil halaqati ing dalam halaqah dalam mata rantai al-ula kang pertama fi sunnah al-masyhurah ing dalam sunnah kang masyhurah. Halaqah itu kan bunderan ini mata rantai. Wa hukmu sunnah lan hukum sunnah al-masyhurah iku anna temen sudune sunnah masyhurah iku qat'iyatus subut qat'i tetepi, tapi bukan dari Kanjeng Nabi. Kalau mutawatir tadi kan qat'iyatus subut anin nabi, kalau ini qat'iyatus subut anis sahabah saking sahabat. Alladzina rupanya akeh rawahu kang padha ngriwayatake sapa alladzin ha ing sunnah masyhurah walakin hada tapi ne temen sutuhune sunnah masyhurah iku lesat ora ana apa sunnah masyhurah iku qad iyatas subut qad isubute anir rasul saking Rasulullah sallam. Fatufidu mongko awe faedah apa sunnah masyhurah awe faedah at-tuma'ninata ing tenang ing anteng wa dhannalan dugaan, tapi dugaan sing piye al-qariba kang parek apa dzon minal yaqini maring yakin, dugaan yang mendekati kepada keyakinan. Nah, ini sunnah masyhurah. Milone karena sunnah masyhurah ini dugaan yang mendekati kepada keyakinan, maka orang yang ingkar, orang yang tidak percaya kepada sunnah masyhurah hukumnya fasik. Ayat sukulan fasik sapa jahiduha wong kang angas sunnah masyhurah, yang tidak percaya terhadap sunnah masyhurah fasik. Wa yukhassisu biha amul Quran ini anu ya. Apa sesuai dengan apa standar Hanafiyah ya, standarnya Hanafiyah ini. Wa yukhassisu lan nakhsis batasi biha kelawan sunnah masyhurah balen wa yukhassasu lan den taksis ngono ya wa yukhassasu wa yukhassasu lan den taksis biha kelawan sunnah masyhurah apa amul Quran
ame Al-Qur'an wa yuqayyadu lan den qayyiti biha kelawan sunnah masyhurah apa mutlaquhu mutlaqi Al-Qur'an ka sunnah kaya sunnah al-mutawatirah kang mutawatir. Jadi seperti ini. Hanafiyah ini mereka menganggap bahwa hadis ahad ini tidak bisa membatasi keumuman Al-Qur'an. Begitu juga tidak bisa membatasi lafaz yang mutlak di dalam Al-Qur'an. Ini hadis ahad. Kenapa? Karena menurut mereka Al-Qur'an itu qat'iyatus subut, qat'i tetapnya. Sedangkan hadis ahad ini adalah dhanniyatus subut, hanya sekedar dugaan tetapnya. Apakah ini kebenarannya masih dugaan. Kalau hadis ahad. Nah, tentu tidak imbang menurut mereka. Membatasi sesuatu yang qat'i dengan sesuatu yang dhanni ini tidak imbang. Maka idealnya menurut mereka sesuatu yang qat'i harus dibatasi oleh sesuatu yang qat'i pula. Tidak boleh dengan sesuatu yang dhanni. Nah, ini menurut mereka seperti itu. Milone ini tidak bisa dibatasi oleh sunnah tidak bisa dibatasi oleh sunnah ahad, hanya bisa dibatasi oleh sunnah mutawatirah. Nah, sekarang sunnah masyhurah ini bagaimana? Bisa nggak membatasi membatasi amul Quran, membatasi keumuman lafaz yang ada dalam Al-Quran? Di sini dikatakan bisa, menurut mereka bisa ini. Ini menurut mereka menurut mereka seperti ini. Bisa menurut mereka. Ini menurut mereka. Nah, kalau menurut kita bagaimana? Kalau menurut kita, menurut kita Syafi'iyah, selain Hanafiyah yang jelas, jangankan sunnah masyhurah, jangankan sunnah mutawatirah, sunnah ahad pun bisa membatasi keumuman Al-Quran. Kalau menurut kita Syafi'i, jadi keumuman lafaz yang ada dalam Al-Quran bisa dibatasi oleh sunnah yang ahad, sekalipun toh sunnah ahad ini diriwayatkan secara ahad, artinya dhanni subutnya. Kenapa alasannya? Karena yang dibatasi itu bukan subutnya, bukan kebenaran periwayatannya, bukan. Yang dibatasi adalah dilalahnya, makna daripada lafaz. Kalau makna daripada lafaz ini kan tidak semuanya Al-Quran itu maknanya ada yang dhanni. Nanti pembahasannya insya Allah di bab am. Kalau ada nggak di sini bab am? Insya Allah ada. Sanatul ahad, sunnatul ahad, sunnah ahad. Iya ya sunnah ahad ikum ma sunnah rawa kang riwayatake ha ing ma ni rasul saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa ahadun ijen-ijene sahabat ijen-ijene rawi sapa ahadun ijen-ijene rawi ka wahidin kaya rawi siji au isnaini utawa loro au jam'un utawa ka au jam'in utawa akeh au jam'un utawa akeh. Tapi lam yablu kang ora tumeka apa ahad yaiku wahid isnan jam'un mau ora tumeka hadat tawatur ing pelanggerane rawi mutawatir wa aktsarul ahadisi utawi luwih akeh pira-pira hadis iku ahad mayoritas hadis itu ahad. Utus samalan den arani apa sunnatul ahad khobaral wahid ing khobar wahid wa hukmuha utai hukumi sunnah ahad iku anha tu mansudun sunnah ahad iku tufidu ay faida apa sunnah ahad adzanna ing dzan lal yaqina ora yakin wala tumaknina talan ora tumakninah ora anteng. Faya mongko utawi sunnah sunnah ahad iku dzanniyatul wurud kang dzanni kang bangsa dugaan tumekane anil wurud tumeka anil rasul saking rasul alaihi salatu wassalam. Lakin yajibu tetapi wajib apa al amalu ngamal biha kelawan sunnah ahad lainnya. Al amal bidzan hukumnya wajib. Al amal bidzan wajibun. Itu kaidah ya.
Al-amal bidzon wajib. Amal dengan dzon itu wajib. Sekalipun toh sunnah ahad ini tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah sabda Kanjeng Nabi, tidak bisa diyakini bahwa itu 100% sabda Kanjeng Nabi, kan tetapi kan sudah ada dugaan, setidaknya ada dugaan bahwa itu adalah sabda Kanjeng Nabi lah. Sedangkan dugaan mengamalkan suatu dugaan itu hukumnya wajib. Ijma' ulama al-amal bidzon wajib. Nggak ada yang khilaf. Nggak ada yang berbeda pendapat bahwa al-amal bidzon itu wajib. Sebab apa? Sebab hasil dari ijtihad itu semuanya kan dhanniyah. Fikih itu kan hasil dari ijtihad. Fikih itu apa? Fikih semuanya itu hasil dari ijtihad. Lah, kalau kita katakan mengamalkan dzon itu tidak wajib, maka kita tidak wajib mengamalkan apa? Fikih, kan seperti itu. Tidak. Para ulama sepakat bahwa mengamalkan dzon ini wajib. Berarti kita wajib mengamalkan apa? Fikih. Sekalipun toh fikih itu adalah dzon. Lal i'tiqad ora i'tiqad saki. Lal i'tiqad. Tidak wajib amal tapi tidak wajib i'tiqadnya. Lal i'tiqadu ora wajib i'tiqad. I'tiqad bahwa ini adalah sabda Kanjeng Nabi. Benar-benar sabda Kanjeng Nabi ini tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa lisaki krono ono sak mamang? Fi subut yang dalam tetepe sunnah ahad. Bedakan ini ya, bedakan. Kama huwa kama kaya perkara wa kang utawi ma iku ra'yu jumhuril ulama, pendapate mayoritas pira-pira ngalim. Li'anna hadzal dzon kana temustune iki dzon iku rajihul wuqu'i kang unggul tumibane bima sebab perkara tawafara kang sempurna apa mah ladar ruwati ing dalam mungguhe pira-pira ruwat fil hadis ing dalam hadis sahih minal adalati saking pira-pira ngadil wa tamamid dabdi lan sempurnani apa jenenge melanggeri wa tamamid dabdi lan sempurnani apa jenenge dabt itu apal wal itqani lan wa tamamil dabti lan sempurnane apalane ngono ya enak. Wa tamamil dabti lan sempurnane apalane wal itqani lan apa? Itqan apa jenenge mungkin sempurna ya. Yes nguasai lah wis wal itqani lan nguasani. Warujhanidz dhanni. Warujhanudz dhanni lan utawi unggule ngene wa rujhanudz dzanni hale utawi unggulidz dzon iku kafin cukup apa rujhan fi wujubil amal ing dalam wajib ngamalno dilalatus sunnah alal ahkam wallahu alam bissawab.